Saudara di tambang emas Kalimantan, korban pembunuhan di Masupa. Dan untuk seperti apa ceritanya? Mari kita masuk ke ceritanya. Roni 22 tahun, seorang pemuda pengangguran yang berusaha mencari pekerjaan. Sosoknya sangat ramah, baik dan suka menolong. Wajahnya pun sangat tampan, berkulit putih. Maklum, dia asli suku Dayak Siang Murung. Di desanya Roni dikenal sebagai pemuda baik yang selalu patuh pada orang tuanya. Dia juga tidak pernah bertengkar dengan pemuda-pemuda yang ada di desanya. Bila ia diganggu, ia pun selalu saja mengalah. Suatu hari saat Roni dalam perjalanan pulang dari menyadap karet, ia bertemu dengan salah seorang teman lamanya. "Hai Ran, apa kabarmu?" tanya seseorang yang berdiri tepat di hadapannya. Roni mengerutkan kening, berusaha mengenali lelaki yang berdiri di depannya itu. Pakaiannya rapi dan membawa tas juga. Dia terlihat memakai kacamata hitam. Sesaat kemudian, lelaki itu membuka kacamatanya dan wajahnya terlihat jelas. "Bujang," ucap Roni tersenyum senang. "Gimana penampilanku, Ron? Keren kan?" tanya Bujang, seraya merangkul bahu teman lamanya itu. "Wah, aku hampir tidak mengenalimu, Jang. Kau memang terlihat berbeda sekarang," jawab Roni. Bagaimana pekerjaanmu?" "Bagaimana, Ron?" tanya Bujang lagi. "Beginilah, Jang, menyadap karet. Kalau saatnya musim tanam ya, aku ikutan bertanam. Ya kalau kau tahu sendirilah pekerjaan di desa kita ini," ujar Roni tersenyum kecut. "Nah, maka dari itu aku merantau dan kau lihat, coba. Sekarang aku bisa membangun rumah untuk orang tuaku, bisa mencukupi kebutuhan orang tua, Ron. Bagaimana kalau kau ikut aku bekerja di Masupa?" ujar Bujang. "Memangnya di sana masih ada kerjaan untukku, Jang?" tanya Roni. "Wah, banyak sekali, Ron," jawab Bujang, seraya membuka tas yang dia bawa. "Coba lihat, Ron, uang ini hanya sebagian kecil saja dalam satu lubang. Kami bahkan dalam satu lubang bisa mendapatkan 3 on emas curai," ujar Bujang yang membuat Roni terperangah. "Aku ingin sekali ikut ke sana, Jang. Aku juga ingin membahagiakan orang tuaku, Jang," ujar Roni semangat. Namun tiba-tiba ia menunduk. "Kalau begitu kita berangkat," ujar Ujang. "Tapi aku tidak punya tabungan untuk ongkos ke sana, Jang, dan untuk kebutuhan orang tuaku di sini. Apalagi dengan keadaan ayahku yang sering sakit-sakitan. Kurasa aku tidak bisa ikut, Jang," ucap Roni. Air bening mengalir dari sudut matanya. "Ah, jangan begitu, Ron. Ini ada uang 1 juta. Pada saat itu, uang 1 juta itu sudah sangat banyak, bahkan sangat jarang. Orang-orang di desa yang bisa melihat uang sebanyak itu. "Aku ikhlas, Ron. Sudah, kau jangan khawatir ya. Kau bisa mengembalikan uang ini nanti saat kau sudah sukses nantinya," ujar Ujang, seraya menyerahkan uang 1 juta ke tangan Roni. Tangan Roni gemetar menerima uang sebanyak itu. Apa kau serius, Jang? Ini sangat banyak," ujar Roni menatap Ujang. "Coba lihat lagi nih, di dalam tasku masih banyak," ujar Bujang, seraya mengangguk. "Sekarang kamu pulang ya, Ron. Siapkan semua keperluanmu untuk kita berangkat nanti. Jangan lupa belikan obat juga untuk ayahmu," ujar Bujang menepuk pundak Roni. "Terima kasih banyak ya, Jang. Terima kasih," ucap Roni. "Iya, sama-sama. Lagi pula kan kita berteman sudah lama. Jadi wajar saja kalau kita saling membantu. Ya sudah, aku duluan ya. Ingat, lusa kita berangkat," ujar Bujang tersenyum lebar. "Iya," ujar Roni seraya berjalan pulang dengan menggenggam uang yang baru diberikan oleh Bujang. Pagi-pagi sekali Roni sudah bersiap-siap berangkat ke rumah Bujang dengan membawa pakaian yang di dalamnya ada beberapa lembar baju dan celananya, dan juga bekal nasi beserta lauk pauk masakan ibunya. "Ibu, aku berangkat ya. Doakan aku biar sukses di sana. Nanti, Bu, supaya nanti jika aku sudah sukses, kita bisa membangun rumah besar seperti rumahnya Bujang, Bu," ujar Roni sambil memeluk ibunya. "Pasti, Nak. Ibu pasti mendoakanmu. Hati-hati di jalan ya, Nak,"
Dan tetaplah bahwa sifat manukbawi selalu mengalah dan rendah hati, ujar ibunya seraya menciumi anak kesayangnya itu. Aku berangkat ya Bu. Ibu dan ayah jangan terlalu bekerja keras. Gunakanlah saja uang itu Bu. Roni janji sebelum uang ibu dan ayah habis, Roni akan mengirimkan uang yang banyak untuk ayah dan ibu. Sekarang aku berangkat ya Bu. Jaga diri kalian baik-baik, ujar Roni seraya menyapu air matanya. Lalu dia pun pergi menuju ke rumah Bujang. Bujang, Bujang, panggil Roni dari luar rumah. Beberapa saat kemudian, Bujang keluar rumah sembari mengucek matanya. Ah, pagi sekali kau datangnya Ron, ujar Bujang sambil tertawa kecil. Apa itu yang kau bawa Ron? Tanya Bujang. Pakaianku, tempat bajuku dan bekal nasi dari ibu, ujar Roni seraya meletakkan pakulannya. Ya ampun Roni, sini masuk sini. Aku ada tas besar untukmu, karena kalau kau menggunakan pakalu itu, pasti semua pakaianmu akan berjatuhan saat kita nanti menaiki gunung, ujar Bujang. Tidak usahlah Jang, aku sudah sangat banyak merepotkanmu, ujar Roni. Janganlah bicara seperti itu, ujar Bujang seraya membuka panutupa milik Roni. Pindahkan baju-bajumu, masukkan ke dalam tas yang ini. Tasnya aku berikan untukmu. Ron, aku yakin nanti kau akan betah di sana. Di sana itu banyak perempuan cantik Ron, ujar Bujang sambil tertawa. Tujuanku ke sana untuk bekerja Jang, bukan untuk mencari perempuan. Aku ingin membahagiakan kedua orang tuaku, ujar Roni sambil tersenyum. Ya wajarlah sekali-kali Ron. Memangnya kau masih berpacaran dengan Ogang? Tanya Bujang. Apa kau tidak tahu kalau Ogang sekarang sudah menikah? Aku sudah tidak berhubungan dengan dia lagi Jang. Dan sekarang aku hanya ingin fokus mencari uang untuk membahagiakan kedua orang tuaku. Itu saja, ujar Roni. Bagus Ron, kalau nanti kau sudah sukses, kau bisa mendapatkan perempuan manapun. Lagi pula dengan wajah tampanmu itu sudah menaklukkan wanita, ujar Bujang. Roni hanya tersenyum kala mendengar ucapan temannya itu. Tunggu sebentar ya Ron, aku siap-siap dulu, ujar Bujang. Roni pun mengangguk. Beberapa saat kemudian, Bujang menghampiri Roni. Nah, ini ada baju baru dan celana untukmu. Lelaki setampan kau tidak cocok memakai pakaian lusuh seperti itu. Kau itu harus terlihat maco seperti aku ini, ujar Bujang tersenyum seraya memberikan baju dan celana barunya. Kok bisa saja Jang, ujar Roni seraya mengambil baju dan celana yang baru yang diberikan oleh Bujang. Kau sudah sarapan Ron? Tanya Bujang. Roni mengaku. Baiklah kalau begitu aku sarapan dulu ya. Kalau kau ingin mengganti baju, sudah masuk saja ke kamarku, ujar Bujang. Terima kasih ya Jang, ujar Roni setelah selesai mengganti bajunya. Roni duduk menunggu Bujang. Wah, sekarang kau terlihat lebih keren Ron, ujar Bujang menepuk pundak Roni. Ayo kita berangkat sekarang, ujar Bujang lagi. Singkat cerita, mereka pun sampai di Puruk Cahu. Perjalanan mereka masih sangat jauh untuk sampai ke Masukpa. Apa kita sudah sampai Jang? Tanya Roni. Ya belum Ron, masih 2 atau 3 hari lagi. Itu pun kalau tidak hujan, ujar Bujang. Kita makan duluan, ujar Bujang lagi. Seperti biasa ya dek, ujar Bujang tersenyum pada perempuan cantik pelayan di warung itu. Ron, kau mau makan apa? Tanya Bujang. Terserah saja Jang, ujar Roni. Ron, menurutmu perempuan itu cantik tidak? Bisik Bujang. Iya, cocok denganmu, jawab Roni tertawa kecil. Kau itu bisa saja Ron, tapi sepertinya Lia lebih tertarik padamu, ujar Bujang tertawa. Roni pun hanya geleng-geleng kepala. Setelah selesai makan, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Berhari-hari mereka berjalan kaki hingga mereka tiba di sebuah bukit. Di bukit itu banyak sekali orang-orang yang sedang beristirahat. Ron, aku sudah lelah sekali. Ayo kita istirahat dulu ya, ujar Bujang. Roni pun hanya mengangguk. Kali pertama dia ke sini
dan tiba-tiba saja dari arah yang berlawanan terlihat seorang kakek tua berlari tertati-tati dengan wajah penuh darah. "Tolong, tolong, tolong!" teriak orang tua itu. Dan tidak jauh di belakang orang tua itu ada beberapa orang berbadan besar dengan kasar menendang, menginjak, dan mendorong kakek itu hingga terjatuh. Roni dengan sigap berdiri. Dia hendak menolong orang tua itu yang sudah tidak berdaya itu. "Ron, jangan Ron, berbahaya. Kita tidak tahu apa permasalahan mereka," ujar Bujang seraya menarik Roni. "Jang, apa kau tega melihat orang setua itu dipukuli?" ujar Roni seraya menepis tangan Bujang dan berlari kepada orang tua yang tengah dipukuli oleh beberapa orang itu. "Astaga Ron, baru datang sudah cari masalah saja kau," ujar Bujang. Roni berkelahi dengan beberapa orang yang bertubuh besar itu, yang semuanya menggunakan senjata tajam. Dan saat salah seorang menghunus golok ke tubuh Roni, Roni langsung tersenyum sinis seraya mengusap lukanya. Dan luka itu kembali merapat. "Asu!" teriak orang itu. "Kenapa? Aku tidak akan berani pergi merantau jika badanku masih kosong," ujar Roni tegas. Setelah berkata seperti itu, Roni pun kembali menyerang orang-orang itu hingga terkapar. Lalu Roni membantu orang tua itu untuk berdiri. "Terima kasih nak, terima kasih atas bantuanmu. Kalau kau tidak ada, mungkin sekarang aku sudah menjadi mayat," ujar orang tua itu. "Sudah, tidak usah dipikirkan. Saya hanya tidak suka pada orang-orang yang berbuat kasar terhadap orang tua. Saya ambil tas saya dulu ya Mang. Setelah itu saya dan teman saya akan mengantar Amang pulang," ujar Roni. Roni lalu menggendong orang tua itu di belakang. Sementara tasnya ia gendong di depan. "Nah, berhenti nak, ini rumahku," ujar orang tua itu. "Ri, Suri," teriak orang tua itu. Sesaat kemudian, pintu rumah itu terbuka dan keluarlah seorang gadis cantik. "Ayah, syukurlah ayah selamat," isak gadis itu. "Mungkin sekarang ayah sudah menjadi mayat, andai tidak ada pemuda ini. Dia dengan gagah berani melawan penyambung itu," ujar orang tua itu. Seraya menunjuk ke arah Roni. "Terima kasih ya kak, kakak sudah menyelamatkan ayah saya," ucap gadis itu sambil tersenyum. "Baiklah Mang, kami akan melanjutkan perjalanan dulu," ucap Roni. "Memangnya mau kemana kalian?" tanya orang tua itu. Roni menatap Bujang karena Roni sendiri pun tidak tahu kemana dan apa nama tempat yang mereka tuju. "Ke lubang Haji Sarip," jawab Bujang yang sedari tadi diam saja. "Kalau kalian mau, aku pun memiliki beberapa lubang dan semuanya berisi. Kalau memang kalian bersedia, lubang itu kuserahkan pada kalian. Biar kalian saja yang mengelolanya," ujar orang tua itu menawarkan Roni. Roni menatap ke arah Bujang. Di sini dia berpikir sejenak. "Ya kalau memang Roni mau bekerja di sini tidak apa-apa. Tapi kalau saya harus minta izin dulu untuk berhenti dengan Haji Sarip," ujar Bujang. "Ya tidak masalah," ujar orang tua itu sambil tersenyum. "Kalau begitu aku berangkat ke tempat Haji Sarip dulu ya Ron. Kau tunggulah di sini dulu ya," ujar Bujang. "Apa kau tidak apa-apa sendiri Jang?" ujar Roni khawatir. "Tidak apa-apa, aku di sini sudah lama Ron. Jadi ya tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan," ujar Bujang tersenyum seraya menepuk pundak Roni. Keesokan harinya, Bujang datang dengan wajah yang berseri-seri. "Aku ikut di sini Ron, dan Haji Sarip juga tidak keberatan," ujar Bujang. "Wah, bagus ya Jang. Berarti aku akan ada teman di sini," ujar Roni tersenyum. Setelah beberapa bulan bekerja di Masupa, Roni sudah bisa mengirim beberapa juta rupiah uang untuk orang tuanya di desa. Ron, sepertinya Suri itu naksir kamu," ujar Bujang saat mereka sedang mandi di sungai. Ada-ada saja kok Jang. Kalau aku jadi kamu Ron, aku pacari saja gadis itu. Sudah cantik, pintar masak pula," ujar Bujang.
Iya, aku juga naksir dia, Jang. Tapi apa mungkin dia juga mau sama aku? Memangnya siapa aku? Aku tuh bukan siapa-siapa, ujar Roni sambil tertawa. Semakin hari, Roni dan Suri pun semakin dekat. Bahkan mereka sering menonton layar tancap di lapangan. Bagaimana, Ron? Kulihat-lihat kau sudah sangat dekat dengan Suri. Apa benar kalian sudah pacaran, Ron? Tanya Bujang tersenyum-senyum. Ya, bisa dibilang begitu, Jang, ujar Roni. Roni, aku dan Bujang mau turun belanja keperluan lubang. Kau jaga rumah ya, Ron. Aku titip Suri, ujar ayah Suri. Baik, Mang, akan saya jaga, ujar Roni. Di malam harinya, Roni duduk di depan rumah sambil meminum kopi. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara teriakan. Roni pun bergegas masuk. Suri, kamu kenapa? Tanya Roni dari luar kamar kekasihnya. Ada ular anciliwan manas di dalam, Kak, ujar Suri ketakutan. Maaf Suri, aku masuk, ujar Roni seraya masuk ke dalam kamar Suri. Suri berdiri di pojok kamar sambil menangis ketakutan. Jangan mendekat, Kak, nanti kakak kena gigitannya, ujar Suri sambil menangis. Roni tidak menggubris ucapan Suri dengan gesit. Roni menangkap ular itu dan membawanya keluar rumah. Kak, kakak tidak apa-apa kan? Ujar Suri khawatir. Sudah, tidak apa-apa, ular itu sudah kubuang, ujar Roni. Sudah, lebih baik kau tidur lagi sekarang, ujar Roni tanpa menoleh ke arah Suri. Tapi aku takut, Kak. Takut apa? Sudah, tidak akan ada lagi ular itu, ujar Roni yang masih tidak mau menoleh ke arah Suri yang masih memakai kain batik itu. Kak, malam ini sepi sekali. Aku takut kalau tidur sendiri, ujar Suri. Tidak usah takut. Malam ini aku akan berjaga di luar. Aku tidak akan tidur, jawab Roni seraya berdiri. Sambil masuk membawa segelas kopinya tanpa menoleh ke arah Suri. Roni bergegas ke dapur bermaksud untuk membuat kopi lagi. Namun dari arah belakangnya, Suri memeluknya dengan erat. Jangan Suri. Lebih baik kau sekarang tidur. Kalau ada apa-apa kau teriak saja ya. Aku tetap di luar, ujar Roni melepaskan pelukan Suri. Kalau begitu aku juga ikut tidur di luar, ucap Suri. Jangan, nanti apa kata orang, ujar Roni. Kalau begitu kakak saja ya yang tidur nemenin aku. Setelah aku tidur maka kakak boleh keluar lagi. Suri memaksa. Ya sudah, kau duluan saja, nanti aku nyusul, ujar Roni seraya membuat kopi. Suri pun lalu masuk ke dalam kamarnya dan duduk di atas kasurnya. Kenapa belum tidur? Tanya Roni di depan pintu. Kak, sebenarnya dari mana ular tadi masuk? Tanya Suri. Ya mana aku tahu, mungkin saja ada papan yang berlubang, ujar Roni tersenyum. Kalau begitu kamu harus perbaiki papan itu malam ini agar ular-ular lainnya tidak ikut masuk ke sini. Aku takut, Kak, ujar Suri. Besok saja ya. Besok saja ya. Lagi pula kita tidak punya senter. Lagi pula rumah ini kan penerangannya cuma lampu minyak pencahayaan, tidak mendukung, ujar Roni. Kak, aku takut, ujar Suri mulai mendekati Roni. Takut apa? Itu kan hanya suara petir. Sepertinya ini mau hujan. Aku keluar sebentar ya. Aku mau angkat jemuran Bujang, ujar Roni. Setelah mengangkat jemuran, Roni pun duduk di luar kamarnya. Ron, kamu kenapa menghindar seperti itu? Ujar Suri. Menghindar apa? Itu hanya perasaanmu saja, ucap Roni. Kak, setelah ayah datang nanti, kau jadikan lamarku? Tanya Suri sambil duduk bersandar di bahu Roni. Iya, itu kalau kamu memang bersedia, ujar Roni. Kenapa tidak? Ujar Suri menatap Roni, lalu memeluknya. Suri, jangan seperti ini Suri, ujar Roni melepaskan pelukan Suri. Kenapa Kak? Bukankah kita akan menikah nantinya? Ujar Suri tak mau melepaskan pelukannya. Iya, tapi walaupun begitu, kita jangan seperti ini, ujar Roni. Berarti kau hanya ingin mempermainkan aku kan? Bentak Suri seraya berdiri dan berlari masuk ke dalam kamarnya.
bukan begitu maksudku. Suri, Suri, panggil Roni sambil menyusul ke kamarnya. Dia menggedor pintu kamar Suri. Sesaat kemudian, pintu kamar Suri pun terbuka. Terlihat Suri berdiri di depan Roni, tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Roni seakan terhipnotis melihat lekuk indah tubuh kekasihnya itu. Semua terjadi begitu cepat. Kak Ron, kau sudah mendapatkan sesuatu yang selama ini aku jaga. Aku juga bahagia bisa memberikannya untukmu, ucap Suri. Kau masih perawan, Suri. Aku sudah menyetubuhi gadis perawan. Dan itu artinya semua kaciku hilang, luntur karena aku sudah melanggar pali pantangan, ujar Roni berat. Maksud kakak apa? Tanya Suri. Kaci atau ilmu yang aku miliki itu sangat ampuh, dan dari kaci itulah yang selama ini melindungiku. Dan malam ini aku baru saja melanggar pali pantangannya. Kalau aku tidak percaya, lihatlah ini, ujar Roni sambil menggores tangannya dengan paku. Lihatlah, sudah tidak bisa merapat lagi kan? Ucap Roni lemah. Maafkan aku kak, ini salahku. Aku yang sudah memaksamu melakukan itu. Aku hanya tidak ingin kehilanganmu. Sudahlah, ini sudah takdir Tuhan. Nanti kalau aku sudah pulang ke desa, aku bisa mendapatkan kaci itu lagi. Beberapa minggu kemudian, Suri dan Roni sudah resmi bertunangan hampir setiap harinya. Mereka selalu berhubungan. Sampai suatu hari, Suri mengatakan dia hamil. Roni pun sangat senang mendengar hal itu. Aku akan pulang menjemput ayah ibuku. Setelah itu kita akan menikah. Kamu mau kan? Iya, aku mau, jawab Suri seraya tersenyum dengan lembut. Jang, aku akan pulang untuk menjemput ayah dan ibuku untuk menghadiri upacara pernikahan aku dan Suri, ujar Roni ria. Wah, dadakan sekali Ron. Kapan kau berangkat? Ujar Bujang. Besok, jawab Roni. Keesokan harinya, Roni pun sudah berangkat pagi-pagi sekali. Namun sudah hampir sebulan ini, Roni tidak pernah kembali. Suri pun hampir setiap saat mempertanyakan Roni. Dan Bujang pun pada akhirnya memutuskan untuk menyusul sahabatnya itu ke desa Singa. Cerita Bujang pun pada akhirnya sampai juga di desanya. Setelah beberapa lama ia beristirahat di rumahnya, Bujang bermaksud menemui Roni ke rumahnya. Melihat kedatangan Bujang, orang tua Roni menyambutnya dengan baik. Silakan masuk Jang, silakan masuk, ujar ayahnya Roni ramah. Bujang, kenapa pulang sendirian Jang? Roni tidak ikut ya? Apa dia sedang banyak kerjaan? Tanya ibunda Roni. Bujang mengerutkan keningnya. Loh, bukannya sebulan yang lalu Roni pamit pulang, katanya mau jemput Ucu sama Amang untuk menghadiri upacara pernikahan Roni, Cu, ujar Bujang heran. Roni tidak pernah pulang, Jang. Hanya uang yang selalu dia kirimkan lewat teman-teman kalian. Jadi kemana Roni, Jang? Kamu jangan bercanda, Jang, ujar ibunya Roni khawatir. Saya tidak bercanda, Cuk. Saya pulang ke sini juga bermaksud untuk menemui Roni. Karena tunangan Roni sudah hamil, Cuk. Dan setiap harinya dia selalu mempertanyakan keberadaan Roni. Saya jadi merasa tidak enak, Cuk. Ditambah lagi tunangannya Roni ini anak bos kami, ujar Bujang menjelaskan. Astaga Roni, ucap ibunya terisak. Apa mungkin jika Roninya kabur? Tanya Bujang pelan. Tidak mungkin, Jang. Aku tahu sendiri bagaimana anakku itu. Aku tidak pernah mengajarinya untuk lari dari masalah, tugas ayah Roni. Ucu, tiba-tiba terdengar panggilan dari luar. Ibunya Roni bergegas keluar dan di depan pintu kini berdiri seorang teman Roni dan Bujang yang sering memberikan titipan uang dari Roni. Ah, ini Cu, ada titipan uang dari Roni. Tengah malam dia gedor-gedor pintu rumah, Cu. Saya pikir siapa? Ternyata Roni. Padahal biasanya dia tanya dulu kalau saya mau pulang atau tidak. Ini malah langsung nitipin uang buat Amang dan Ucu, ujar temannya Roni. Mendengar nama Roni disebut, Bujang segera keluar.
Di mana Roni tinggal sekarang, Rus? Tanya Bujang. Waduh, aku kan nanya, Jang. Cuma kayaknya Roni sedang tidak enak badan. Wajahnya pucat, jalannya juga agak berbeda, ujar teman Roni. Itu dia bicara apa saja sama kamu, Rus? Tanya Bujang. Dia hanya mengatakan begini, Rus, aku titip uang untuk orang tuaku. Katakan pada orang tuaku kalau aku ingin pulang, tapi aku tidak bisa, ucap Irus menirukan perkataan Roni. Beberapa hari lalu, banyak sekali uang ini, tidak seperti biasanya, ucap orang tua Roni keheranan. Mungkin saja Roni lagi dapat rezeki, cu, ucap Irus. Setelah Bujang pulang dari rumah Roni, Bujang hampir tidak bisa memejamkan matanya. Setiap hendak memejamkan mata, dia selalu mendengarkan suara Roni sayup-sayup. Mungkin aku terlalu memikirkan Roni. Aku tidak bisa seperti ini terus. Besok aku harus kembali ke masa untuk menjelaskan tentang Roni. Yang sekarang aku tidak tahu di mana keberadaannya. Mungkin saja dia sembunyi karena tidak ingin menikahi Suri, batin Bujang. Sesampainya Bujang di rumah Suri, terlihat ayah Suri sedang melamun, duduk di depan rumah. Mana Roni, Jang? Tanya ayah Suri marah. Mang, aku sudah pergi ke rumah Roni. Roni tidak ada di rumahnya. Orang tuanya saja bingung kenapa Roni bisa seperti ini, ujar Bujang. Obrolan mereka terpotong saat mendengar tawa dari Suri, seperti sedang bercanda dengan seseorang. Apa Suri sudah menikah, Mang? Tanya Bujang. Menikah kepalamu. Suri sudah terlalu memikirkan si Roni itu hingga dia menjadi kurang waras seperti itu, ujar ayah Suri bergetar, menahan emosinya mendengar ucapan orang tua Suri. Bujang pun segera masuk ke dalam rumah untuk melihat Suri. Suri terlihat tertawa gembira dan penampilannya tidak seperti orang yang tidak waras. Suri, panggil Bujang. Ada Kak Bujang? Kenapa baru datang sekarang, Kak? Aku sudah menikah dengan Kak Roni beberapa minggu yang lalu. Suamiku sangat mengharapkan kedatangan Kakak Bujang saat pernikahan kami, tapi Kakak Bujang baru nongol sekarang, ujar Suri yang semakin membuat Bujang prihatin. Loh, kok kalian tidak seperti biasanya ya? Kalau sedang berkumpul seperti ini, biasanya kalian kan suka bergurau, bercanda. Kok ini malah diam-diaman seperti ini? Ucap Suri sambil tersenyum. Bujang segera keluar rumah dengan pikiran yang sangat kacau. Mang, apa tidak sebaiknya Suri dibawa ke dukun atau basi? Ujar Ujang mengusulkan. Aku sudah mengusulkannya, Jang. Tapi dia tidak mau, katanya dia takut kalau terjadi apa-apa dengan anaknya. Aku ini hampir putus asa saja. Setiap hari Suri selalu berbicara seorang diri. Dia tertawa. Bahkan dia selalu memasak masakan kesukaan si Roni. Aku berpikir Suri anakku itu memang sudah gila karena si Roni. Dasar anak keparat itu, ujar ayahnya Suri geram. Bagaimana kalau sekarang saya panggil dukun atau basi ke rumah ini, Mang? Ujar Bujang. Terserah kau saja, Jang, ujar ayahnya Suri. Bujang sudah mendatangkan beberapa dukun ke rumah Suri. Namun semuanya nihil. Bahkan dukun-dukun lari sebelum mereka masuk ke dalam rumah Suri. Dan setiap malam, setelah Bujang membawa dukun-dukun itu ke rumah Suri, Bujang selalu saja bermimpi Roni datang padanya dengan wajah penuh darah dan menutupi perutnya dengan jaket. Kau ingin mengusirku, Jang? Aku ini sahabatmu, Jang, ujar Roni seraya membuka penutup perutnya. Dan seketika terlihat usus perutnya terburai keluar. Mimpi itu selalu saja sama. Bujang pun mulai khawatir dengan keberadaan Roni. Dia takut terjadi apa-apa pada sahabatnya itu. Hingga suatu hari, Bujang bermaksud memanggil seorang kiai yang cukup terkenal di desa itu. Kiai itu pun sampai di rumah Suri. Astagfirullahaladzim, ujar kiai itu. Kenapa, Pak? Tanya Bujang penasaran. Perempuan itu tidak sendirian, Jang, ujar kiai itu. Maksud Bapak bagaimana? Tanya Bujang. Temanmu yang hilang itu
arwahnya ada di sini bersama Suri. Mungkin jasadnya belum dikebumikan dengan layak, ujar Kiai itu. Arwah, jasad? Ulang Bujang, tidak percaya. Pak Kiai, saya itu yakin kalau Roni itu masih hidup. Tapi sekarang mungkin dia sedang bersembunyi. Mungkin dia takut kalau harus menikahi Suri, ujar Bujang bersikeras. Kiai itu lalu melangkah menghampiri Suri yang sedang bersenda gurau dengan arwah Roni. Siapa nama suamimu ini? Tanya Pak Kiai sambil menatap lekat pada kursi kosong yang ada di sebelah Suri. Bujang mengikuti Kiai sembari menggaruk-garuk kepalanya sendiri, bingung merinding. Itulah yang dirasakan Bujang saat ini. Maaf Pak Kiai, ada apa ya? Maksud Pak Kiai datang ke sini? Tanya Suri. Tidak ada maksud apa-apa, aku hanya ingin sedikit mengobrol dengan suamimu, ujar Kiai itu sambil tersenyum. Bujang menelan ludah dan sempat terbesit di pikirannya. Kalau saat ini dia sudah salah membawa orang untuk menyembuhkan Suri. Bukannya sembuh penyakit Suri, malah menular pada Kiai, batin Bujang. Oh, silakan Pak. Kalau begitu saya ke dapur dulu ya untuk membuat minuman, ujar Suri. Bujang, kemari, ujar Kiai. Dia memanggil Bujang. Bujang lalu duduk di sebelahnya. Bujang menurut saja selama tidak disuruh yang aneh-aneh. Ya, tidak apa-apa pikir Bujang. Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan saat ini, Jang, ujar Kiai itu seraya menepuk pelan jidat Bujang. Dan seketika itu Bujang hampir copot jantungnya kala melihat sosok yang di hadapannya. Roni, jerit Bujang ketakutan kala ia melihat sosok mirip Roni itu. Wajahnya penuh darah dengan usus perut terburai keluar, dengan leher yang hampir bengkak, tulang kaki yang terlihat menonjol keluar. Pulanglah Roni, di sini sudah bukan duniamu lagi, ucap Kiai itu. Aku sudah mencobanya, tapi aku tidak bisa, ujar Roni datar. Bujang tidak bisa berbicara apa-apa. Siapa yang melakukan ini padamu? Ujar Kiai itu lagi. Perampok-perampok itu, mereka menghadangku di perjalanan saat aku akan pulang ke rumah orang tuaku, ujar makhluk mengerikan itu. Sekarang, di mana jasadmu, Nak? Apakah mereka menguburkannya? Tanya Kiai itu lagi. Tidak, mereka membuangku ke jurang, jawab lagi makhluk mengerikan itu. Apa kamu bisa menunjukkan di mana tempat jasadmu dibuang? Tanya Kiai itu lagi. Iya, bisa, jawab makhluk itu. Singkat cerita, mereka pun mengikuti arah kemana makhluk itu membawanya. Sampai mereka sampai di sebuah jurang yang sangat jarang dilalui oleh orang. Dan makhluk itu pun menuju ke bawah jurang. Ayo Jang, kita turun, ujar sang Kiai. Mereka berdua pun lalu turun ke jurang itu dengan hati-hati. Ini pasti tulang belulang milik temanmu, Jang, ujar sang Kiai. Bujang terduduk menangis. Roni, aku tidak menyangka nasibmu akan seperti ini, Ron. Andai aku tahu, aku tidak akan mengajakmu ke sini, Ron. Aku menyesal. Maafkan aku, Ron, isak Bujang di dekat tulang belulang yang diyakini sebagai tulang belulang milik Roni sahabatnya. Kau tidak salah, Jang. Tidak ada yang salah. Ini semua takdirku. Tolong jagalah Suri dan juga anakku, ujar arwah Roni yang berdiri di belakang Bujang. Bujang semakin sesegukan. Aku titip juga ibu dan ayahku, Jang. Tolong jaga mereka, ujar makhluk itu. Di bawah jasadku ada beberapa uang untuk orang tuaku dan juga untuk anakku, ujar suara arwah Roni. Bujang pun langsung menggendong tulang belulang sahabatnya itu, lalu membawanya ke rumah Suri. Di mana suamiku, Jang? Kalian bawa kemana suamiku? Teriak Suri histeris. Roni sudah meninggal. Roni sudah dibunuh. Jasadnya lalu dibuang ke jurang dan ini tulang belulangnya, ujar Bujang. Kamu bohong, Jang. Sudah nyata baru saja tadi Roni ini di sini. Kamu mengada-ngada, Jang. Dia itu sahabatmu. Kenapa kau tega menyebutnya sudah mati?
teriak Suri. Ada apa ini, Jang? Tanya ayahnya Suri. Roni ternyata sudah meninggal. Hampir 2 bulan yang lalu, Dik. Ujar kiai itu pada ayah Suri. Apa? Ujar ayah Suri lemas. Ini semua adalah tulang belulang Roni, Mang. Roni mati saat dalam perjalanan menjemput orang tuanya untuk menghadiri upacara pernikahannya dengan Suri. Ujar Puja. Tidak, itu tidak mungkin. Dulu aku pernah ditolong oleh Roni. Dia itu kuat. Dia memiliki kaji. Tidak mungkin semudah itu dibunuh. Bentak ayah Suri. Jika memang itu Roni dan Roni sudah meninggal, berarti semua itu akulah yang menyebabkan kematiannya. Akulah yang salah. Aku pantas mati. Jerit Suri. Bujang meletakkan tulang belulang Roni lalu berlari ke arah Suri yang ingin bunuh diri. Jangan, bentak Bujang. Ini bukan salahmu. Tidak ada yang salah atas kematian Roni. Ujar Bujang merebut barang dari tangan Suri. Aku salah, Jang. Aku yang menyebabkan Roni kehilangan ilmunya. Karena malam itu, saat kau dan ayah pergi, aku memaksa Roni untuk menyetubuhiku. Dan pantangan kaji dari Roni sudah dilanggar karena Roni sudah menyetubuhi seorang perawan tanpa ikatan pernikahan. Ujar Suri di pelukan Bujang. Bujang semakin terpukul kala mendengar pernyataan Suri. Ingin rasanya ia marah, tapi Bujang tidaklah sanggup. Bagaimanapun, Suri sedang mengandung anak dari sahabatnya itu. Setelah upacara pemakaman Roni, Bujang bermaksud bersiap-siap untuk pulang. Ya, dia akan pulang dan tidak akan pernah kembali lagi ke sana. Jang, Roni adalah sahabatmu. Apa kau bersedia menggantikan Roni untuk menikahi Suri? Ujar ayahnya Suri malam itu. Bujang lalu teringat tentang sahabatnya. Lalu perlahan-lahan ia menggeleng. Ayah Suri tersenyum kecut dan lalu berjalan keluar rumah. Setelah membereskan barang-barangnya, Bujang langsung tertidur. Keesokan harinya, Bujang terbangun. Setelah ia mendengar teriakan dari Suri, Bujang bergegas menuju ke arah suara itu. Tanya Bujang, Ayah, tunjuk Suri ke arah pohon jambu di belakang rumah. Ya Tuhan, ujar Bujang kaget kala melihat ayah Suri sudah tergantung di pohon jambu itu. Seketika Suri lemah terjatuh. Apa yang harus aku lakukan? Teriak Bujang panik. Bujang berlari keluar rumah seraya menggendong tubuh Suri yang lemas. Tolong, teriak Bujang berlari sambil menggendong Suri. Suri kenapa, Jang? Tanya beberapa orang warga seraya berkumpul di dekat Bujang. Bukan Suri hanya pingsan. Tapi ayahnya Suri mati gantung diri di pohon jambu. Ujar Bujang panik. Baru pertama kalinya dalam seumur hidup Bujang melihat langsung orang bunuh diri. Lalu kenapa kau malah menggendong Suri? Tanya beberapa orang warga yang kesal. Aku tidak tega meninggalkannya sendirian di rumah dalam keadaan pingsan. Ujar Bujang. Beberapa warga mencoba menurunkan tubuh ayah Suri. Sementara beberapa warga lainnya menyiapkan keperluan untuk acara pemakaman ayah Suri. Beberapa hari kemudian, Suri masih terlihat menangis. Ia tidak mau makan sedikit pun. Hari ini aku akan pulang ke desa dan aku tidak akan balik lagi ke sini. Jaga dirimu baik-baik ya, ujar Bujang berpamitan. Suri hanya terdiam. Kamu makan ya, kasihan anak yang kau kandung. Aku juga sudah membuatkan makanan untukmu. Kalau kau begini terus, Roni juga pasti akan sangat sedih di sana. Bujuk Bujang. Suri menangis terisak seraya memeluk Bujang. Aku ingin mati saja. Aku sudah tidak sanggup menghadapi ini semua. Ujar Suri. Jangan Sur, kau harus hidup demi anakmu dan Roni. Aku berjanji akan selalu mengirim uang untuk keperluan kalian. Ujar Bujang. Bawa aku dari sini, Jang. Aku tidak mau sendirian di sini. Ujar Suri terisak. Bujang berpikir sejenak hingga akhirnya ia mengangguk. Baiklah, kau boleh ikut aku. Sebelum pergi, mereka pun berpamitan dulu ke makamnya ayah Suri dan juga Roni. Dan perjalanan melelahkan pun dimulai. Di atas bukit ada beberapa orang bertubuh besar menghadang mereka. Bujang menelan ludahnya kalau melihat rombongan perampok
bertubuh besar dan berwajah sangar itu. "Suri, apa masih kuat kau berlari?" ujar Bujang. "Iya," jawab Suri gentar. "Kita lari," ujar Bujang seraya menarik tangan Suri. Para perampok itu langsung mengejar mereka. "Ah!" teriak Bujang kesakitan. Tangannya tergores patahan bambu yang menculur. "Kau terluka?" ujar Suri panik. Pegang aku erat-erat," ujar Bujang seraya mengambil ranting pohon dan menggigitnya. Perampok itu tepat berada di hadapan mereka. Namun mereka seakan tidak melihat Suri dan Bujang. "Mereka kabur, mungkin sudah jatuh ke jurang," ujar salah seorang di antara mereka ini. "Ini dari siapa?" tanya salah seorang lagi. "Entahlah, ayo kita pulang," ujar yang lainnya. Beberapa saat kemudian, Bujang meludahkan ranting pohon itu. "Itu apakah kita tadi tidak terlihat oleh mereka?" tanya Suri. "Iya," jawab Bujang seraya mengikat lukanya dengan kain. "Kok hebat?" ujar Suri kagum. "Ah, hebat apanya? Itu kaji hanya bisa dipakai dalam keadaan terancam saja," ujar Bujang. "Kenapa kau tidak menghadapi mereka saja tadi?" tanya Suri. "Bagaimana berani aku menghadapi mereka? Kau lihat sendiri, mereka semua membawa senjata. Aku tidak sehebat Roni. Aku tidak akan sanggup melawan perampok itu. Sekarang lebih baik kita pergi sebelum mereka kembali lagi kemari," ujar Bujang seraya menarik tangan Suri. "Seandainya saja Roni masih hidup, aku tidak akan lari dari kampung ini," ujar Suri. "Ya, karena hanya Roni yang berani menantang maut sewaktu menolong orang tuaku dulu. Hanya saja dia tak mau kucegah. Aku tidak menyangka Roni mati dengan cara mengenaskan seperti itu. Padahal dia orang baik. Pacaran pun baru 2 kali. Pokoknya Roni itu adalah pemuda paling baik di kampungku. Tidak pernah membuat masalah. Bahkan jika diganggu pemuda desa sebelah pun, dia lebih sering mengalah. Padahal kalau aku jadi dia, sudah kuhajar orang-orang yang mengejekku itu. Apalagi dengan kaji yang dimiliki, dia itu bisa saja membunuh mereka. Tapi tidak pernah dia lakukan. Cuma satu hal yang membuat Roni marah, yaitu orang muda yang menyakiti mereka atau berbicara kasar terhadap orang tua. Seperti para perampok yang bersikap kasar terhadap ayahmu," ujar Bujang panjang lebar menceritakan tentang sahabatnya itu. "Aku merindukan dia. Aku benar-benar bersalah pada Kak Roni," isak Suri. "Ah, sudahlah. Roni tak pernah menyalahkanmu saat di jurang itu. Roni berpesan padaku. Katanya jaga Suri dan anakku. Makanya, Suri, kau itu harus semangat hidup untuk anakmu. Roni akan bahagia di alam sana jika melihatmu dan anakmu bahagia," ujar Bujang. Suri menangis terseduh mendengar semua itu. "Jangan nangis lagi, sebentar lagi kita sampai di pelabuhan," ujar Bujang. Sesampainya di pelabuhan Buruk jauh. "Aku lapar, Sur, kita makan dulu ya," ujar Bujang. Kakak Bujang istrinya ya? "Kakak Roninya mana Kak Bujang?" tanya gadis itu sambil tersenyum. Suri dan Bujang pun saling berpandangan. Roni sudah meninggal," ujar Bujang. "Jangan bercanda Kak," ujar gadis itu seolah tidak percaya. "Iya, ini tuh tunangannya Roni. Roni itu dibunuh saat perjalanan menjemput orang tuanya untuk menghadiri pernikahan Roni." "Ya Allah, siapa yang tega membunuh orang baik seperti Kak Roni?" ujar gadis itu lagi. Akhirnya Bujang dan Suri pun sampai di desa itu. "Kita ke rumah orang tua Roni terlebih dahulu. Aku ingin menyampaikan berita kematian Roni dan juga mengantarkan ini," ujar Bujang seraya mengeluarkan bungkusan kain sapu tangan yang berisi uang milik Roni semasa hidupnya. Ucu, panggil Bujang. Pintu terbuka dan keluarlah wanita parubaya. "Bujang, masuk Jang. Bagaimana keadaan Roni? Apa kamu sudah ketemu dengan dia, Jang? Ucu khawatir sekali sama dia, Jang. Hampir setiap malam, Ucu selalu bermimpi. Roni wajahnya penuh darah, usus perutnya terburai. Semoga anakku selalu dilindungi Tuhan dimanapun dia berada."
isak ibunya Roni. Bujang tidak tega kalau melihat orang tua sahabatnya itu. Bagaimana caranya memberitahu apa yang sebenarnya terjadi pada Roni? Cu, sebenarnya Roni sudah meninggal, Cu. Ujar Bujang. Ibunda Roni sangat kaget kala mendengar jawaban Bujang. Seketika tubuh tuanya terjatuh ke lantai. Ucu, ujar Bujang seraya mengangkat tubuh ibundanya Roni ke dalam kamar. Roni, ibu ikut kamu, nak, jerit ibunya meronta. Bujang, ada apa ini, Jang? Tanya ayahnya Roni yang kala itu baru saja pulang dari kebun. Roni sudah meninggal, Mang. Sudah hampir 2 bulan yang lalu, baru-baru sekarang ini mayatnya berhasil ditemukan. Ujar Bujang menjelaskan. Mendengar itu ayahnya, kedua orang tua Roni sangat terpukul atas kepergian Roni. Bagaimana mungkin kaci itu bisa hilang begitu saja? Ujar ayah Roni. Ini calon istrinya Roni, Mang. Sekarang dia sedang hamil. Ujar Bujang yang membuat orang tua Roni semakin sedih. Saya minta maaf. Sebelum selesai ucapan Suri, Bujang segera mencubitnya supaya Suri diam dan tidak menceritakan apa yang terjadi. Sesungguhnya takutnya orang tua Roni akan memusuhi Suri. Suri pun diam. Bujang, selama ini kan kamu sangat dekat dengan Roni. Amang dan ucumu tidak bisa menjaga anak. Dan pacarnya Roni, Amang mohon kau ganti Roni untuk menikahi gadis itu dan menjaga cucuku, ujar ayahnya Roni. Tapi Mang, Amang mohon sama kamu, Jang, ujar ayah Roni memelas. Sampai akhirnya Bujang pun mengangguk. Ini uang yang kami temukan di dekat tulang belulangnya Roni, ujar Bujang seraya menyerahkan bungkusan kain sapu tangan lusuh milik Roni. Ambillah, Jang, uang kiriman Roni masih sangat banyak. Ambillah itu dan simpan untuk cucuku, ujar ayah Roni lemas. Ujang pun memutuskan hubungannya dengan sang kekasihnya. Lalu ia pun menikahi Suri 2 bulan setelah menjelang pernikahan. Orang tua Roni meninggal di hari yang sama, hanya berselisih beberapa jam. Konon sampai saat ini arwah Roni masih ada di sekitaran jurang itu. Kadang-kadang saat siang hari hujan panas, orang yang melintas di atas jurang itu sering mendengar teriakan suara laki-laki dari bawah jurang yang dipercaya adalah suara Roni. Kembalikan hidupku, kembalikan hidupku. Begitulah suara-suara itu terdengar. Dan sampai saat ini Bujang tidak pernah menyentuh Suri. Dan anak Roni dan Suri sudah sangat berumur sekarang. Bujang menyayangi anak itu seperti anak sendiri. Tapi Bujang sedikit pun tidak mau melakukan hubungan suami istri dengan Suri. Semua itu demi sahabatnya. Ia rela melepaskan cintanya untuk menikahi Suri. Dia rela menjaga kekasih dan anak sahabatnya itu. Dan Bujang adalah keluarga jauh sang penulis sebenarnya. Hampir semua orang yang pernah ke Masupa pasti sedikit banyaknya tahu tentang kisah-kisah tragis pembunuhan-pembunuhan di gunung-gunung. Hampir semua korbannya adalah orang-orang tua atau orang-orang yang sedang beristirahat. Mayatnya pun ada yang dilemparkan ke jurang, ada yang dibiarkan begitu saja. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih untuk yang sudah mampir di channel ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan penyampaian. Saya pamit undur diri. Wassalam.